Perkenalkan, saya Jeremy Tambatua Siregar, mahasiswa CE5F, Kampus Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi Teknik Komputer. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu cybercrime dan cyberlaw dalam etika profesi. Mari kita mulai dari cybercrime. Cybercrime dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan melalui jaringan internet atau ruang siber. Jenis-jenisnya itu sangat beragam. Ada yang berupa akses ilegal ke sistem komputer orang lain, ada pemalsuan data, spionage, perusakan atau sabotase sistem, sampai pada pelanggaran hak cipta dan pembajakan, termasuk juga penyebaran konten pornografi dan pelecehan seksual secara online. Di sini kita juga perlu memahami perbedaan antara hacker dan cracker. Nah, dalam cybercrime itu ada namanya hacker dan cracker. Apa perbedaan antara keduanya? Seorang hacker itu sejatinya memiliki rasa ingin tahu besar dan kemampuan teknis tinggi untuk menjelajahi sistem. Mereka itu tidak selalu berniat merusak, sementara cracker adalah mereka yang menggunakan keahlian tersebut untuk tujuan negatif. Contohnya seperti mencuri data, merusak sistem, atau melumpuhkan layanan. Contoh nyata di Indonesia, pada tahun 2011, website resmi Kepolisian Republik Indonesia berhasil diretas oleh seorang mahasiswa. Tampilannya diganti dengan gambar bernuansa provokatif. Kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya keamanan sistem jika tidak dikelola dengan baik. Ada juga kasus pembobolan kartu kredit, di mana data dicuri lalu digunakan untuk transaksi ilegal. Bahkan ada kasus penyebaran foto pribadi di media sosial yang berujung pada jerat hukum yang termasuk pada cybercrime. Lalu bagaimana kita menanggulanginya? Disinilah peran cyberlaw. Cyberlaw itu adalah aturan hukum yang diberlakukan untuk mengatasi tindak kejahatan di dunia maya. Di Indonesia, dasar hukumnya salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang biasa kita singkat dengan singkatan UU ITE. Lingkup cyberlaw ini mencakup banyak hal, mulai dari perlindungan hak cipta, merek dagang, hingga privasi individu. Juga mencakup larangan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan akses ilegal terhadap sistem komputer. Beberapa kasus menunjukkan penerapan cyberlaw ini. Misalnya kasus seorang guru di Sulawesi Selatan yang menulis penghinaan terhadap bupatinya di media sosial. Meski sudah meminta maaf, proses hukum pun tetap berjalan. Contoh lainnya, ada kasus pencemaran nama baik yang menjerat akademisi Ade Armando karena tulisannya di blog pribadinya. Bahkan ada pembajakan lagu Cari Jodoh milik Ben Wali yang juga masuk dalam ranah cyberlaw karena terkait dengan hak cipta. Lalu apa hubungannya dengan etika profesi? Nah, di sini perlu kita ingat, teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi ia memberikan manfaat luar biasa, mempercepat komunikasi, mempermudah transaksi, dan membuka akses informasi yang luas tanpa batas. Namun, di sisi lain, jika disalahgunakan, ia bisa menjadi sumber kerugian besar. Karena itu, kita sebagai pengguna maupun calon profesional dalam bidang IT perlu dan harus memegang teguh etika. Etika ini mencakup banyak hal, yaitu menghormati hak orang lain, tidak menyebarkan konten yang merugikan, menjaga kerahasiaan data, serta menggunakan keahlian kita hanya untuk tujuan yang bermanfaat. Jangan mematuhi etika yang akan semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. Sedangkan cyberlaw hadir untuk melindungi kita dan menegakkan keadilan di dunia maya terkait dengan cybercrime yang tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atas kata-kata saya maupun materi yang saya sampaikan, saya memohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih semuanya.